bisa bikin nomornya sampai 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, saya hormati Bapak yang biasa dan teman-teman yang saya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam materi kuliah yaitu interaksi manusia dan komputer yang berjudul Sistem Informasi E-commerce pada Instansi Perusahaan di Belgiansus. Adapun nama kami yaitu dari saya sendiri. Perkenalkan, saya sendiri Rizka Rizkyani dengan NIM 231100261 sebagai moderator. Meskipun kalian telah mengenal kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salma Saifulmila dengan NIM 231100241. Perkenalkan, nama saya Marcelina Belatangge dengan NIM 2311040. Perkenalkan, nama saya Alvin dengan NIM 2311024. Perkenalkan, saya Galian Rizkyana Pila dengan NIM 2311029. Perkenalkan, nama saya Rita Laka Putri dengan NIM 2311049. Perkenalkan, saya Nadira Yusri dengan NIM 2311989. Perkenalkan, nama saya Kanisa Muzahan dengan NIM 2311019. Baik, untuk perkenalan dari kami langsung saja kita mempresentasikan kepada pemateri yang pertama yaitu akan dibacakan oleh Marcelina. Objek penelitian kelompok kami yaitu di toko Briliansus. Briliansus merupakan salah satu sentra sepatu yang berada di Jalan Cibaduyut Raya, nomor 71. Didirikan pada tahun 2014 dengan motivasi pemilik ingin memproduksi sepatu dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Dari tahun sebelumnya, pemilik tersebut memiliki 5 toko dan 10 karyawan. Tetapi pada tahun 2019 terjadi COVID-19 dan menjadi toko tersebut menjadi satu toko dan 1 karyawan. Dan pemilik pun mempunyai visi dan misinya. Visinya menjadi pemimpin dalam industri sepatu yang menawarkan produk berkualitas tinggi dan harga terjangkau. Dan visinya memberikan pelayanan yang ramah dan inovasi yang berkelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan pemateri kedua yaitu ruang lingkup sistem oleh audiensi. Ruang lingkup sistem dibagi menjadi 3 aspek. Yang ke-1 ada ruang lingkup mencakup arsitektur sistem dan keamanan. Yang kedua ada sistem ruang lingkup fungsional mencakup manajemen produk, fungsi pengguna, keranjang belanja dan checkout, pengelolaan pesanan, promosi dan diskon. Yang ketiga ada ruang lingkup manajemen dan pemeliharaan mencakup pelayanan pelanggan. Selanjutnya, pengertian sistem informasi e-commerce oleh pemateri yang ketiga yaitu Salma. Pengertian sistem informasi e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah perdagangan atau transaksi elektronik yang melibatkan pembelian,
dan penjualan barang atau jasa secara online melalui situs atau aplikasi. Fitur ini digunakan sebagai sarana promosi dan komunikasi antara toko dan pelanggan. Hal utama dari e-commerce adalah orang-orang di seluruh dunia dapat mengakses toko, membeli barang dan jasa dengan mudah selama 24 jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rike dan Adi. Beberapa fitur yang disediakan oleh sistem e-commerce untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Bernansus yaitu satu, user friendly, yang kedua, mobile friendly website, yang ketiga, resolusi gambar yang tajam, yang keempat, penawaran promosi yang menarik, yang kelima, sistem pemesanan atau keranjang, yang keenam, search dan filter, yang ketujuh adalah produk terkait. Fitur selanjutnya yang harus disediakan oleh pengguna bagi pengguna yaitu adalah produk terkait atau rekomendasi produk. Jadi misalnya ketika pelanggan memilih suatu produk tetapi produk itu terjual habis, maka fitur ini sangat berguna sehingga dapat meningkatkan penjualan produk tersebut sehingga meningkatkan penjualan di toko Berliansus juga. Selanjutnya yaitu social group. Social group atau biasa juga disebut dengan ulasan pengguna. Kan kalian juga misalnya ketika berbelanja, misalnya berbelanja di toko oren, pasti kalian melihat dulu ulasan ataupun ratingnya, benar gak? Kalau misalnya ratingnya 4 atau lebih dari 4, kalian pasti akan men-check out produk tersebut. Namun ketika ratingnya jelek, pastikan akan nanti dulu aja nyari yang lain. Selanjutnya keamanan situs web. Nah, karena kan pelanggan melakukan pembayaran dalam situs web, sehingga fitur ini harus menyediakan pembayaran seperti kartu debit, kartu kredit maupun e-wallet. Selanjutnya yaitu payment channel. Payment channel menyediakan pembayaran yang tadi seperti kartu debit, kartu kredit maupun e-wallet. Yang selanjutnya yaitu pengiriman. Di dalam fitur ini jadi ada pemberitahuan estimasi pengiriman, estimasi biaya pengiriman, lalu penyedia pengiriman jasanya. Lalu ada halaman kontak us atau hubungi kami. Kan seringkali kalau pelanggan mendapatkan masalah, pelanggan tersebut dapat menghubungi toko. Di dalam fitur halaman kontak us atau hubungi kami ini, jadi disediakan detail alamat toko dan juga kontak toko tersebut. Yang fitur terakhir adalah kebijakan return atau refund. Jadi ada kalanya juga di mana pelanggan itu mendapatkan produk yang cacat atau tidak bagus atau tidak sesuai dengan keinginannya. Maka dengan adanya kebijakan return atau refund, maka pelanggan dapat melakukan hal tersebut sehingga toko juga akan meningkatkan kredibilitasnya. Sekian. Wireframe adalah gambaran awal kerangka atau pemetaan pasar untuk menyusun atau menata item-item pada laman web, di mana proses ini dilakukan sebelum proses desain sesungguhnya dimulai. Item-item yang bisa ditata contohnya adalah banner, header, content footer, link, input, dan lain. Wireframe ini digunakan untuk memudahkan menjadi teralat dan memudahkan untuk berisi atau Saya Rakan Nizam. Di sini saya akan menjelaskan prototipe kelompok kami. Jadi di sini kami membuat sebuah simulasi aplikasi toko online untuk Berliansus. Nah, ini adalah page login. Sini ada username atau email, ada password. Jika kita langsung pencet login, maka ada keterangan silahkan isi kolom login terlebih dahulu. Di sini juga bisa lewat Google atau Facebook. Kalau kita pencet Google, maka dia akan buka Google.
sekali lagi. Sama juga yang di Facebook, bisa buka Facebook. Jadi nantinya akan login lewat Facebook ataupun Gmail atau Google. Jika belum punya akun, bisa sign up. Nah, di sini ada username, ada email, password, dan ada confirm password juga. Sama seperti dari halaman login ada dari email sama Facebook juga. Ada itu login. Nah, di sini coba pencet yang geser ya. Balik lagi. Coba pencet. Coba pencet. Tinggal klik tinggal klik ya. Klik keyboardnya. Nah, ini maka ada semacam contoh tampilan kalau sudah mengisi login. Lalu kita klik login. Nah, sini adalah halaman page-nya, homepage-nya. Kalau yang ini kita bisa di ya, slider-nya bisa di jalan aja. Ini juga ada tombol searching. Terus di sini juga ada sidebar menu. Nah, untuk produk-produknya ya. Di sini ada berbagai macam produk, tampilan berbagai macam produk. Kita masuk. Ini adalah tampilan produk. Setiap produknya kita bisa lihat gambar-gambarnya. Kita juga bisa pilih size-nya. Atau kita bisa langsung menambahkan ke keranjang atau menyukai ini kemudian favorit. Lalu kita bisa kembali lagi. Sama seperti yang lainnya, yang ini juga bisa, yang ini juga. Nah, lalu di sini ada sidebar menu, ini ada profil, ada keranjang, di profil lagi, terus ada alamat pengiriman, ada setting, ada help, dan sini ada about. Nah, saya di sini cuma membuat alamat untuk yang about karena yang ini agak memakan waktu karena setiap prototipe itu, karena saya masih belajar jadi butuh waktu gitu. Dan prototipe memakan waktu yang lama. Jadi saya cuma membuat halaman about yang isinya tuh saya profil toko, produksi, dan galeri. Nah, jika kita buka maka ini ada profil toko, kelihatan nggak? Ya, intinya profil toko. Di sini ada produksi, dan di sini juga ada galeri tugas kelompok kita. Sekiranya itu saja dari kami bagian prototype. Bila ada kesalahan mohon maaf. Apabila terlalu daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari setiap masing-masing kelompok? Boleh Dimas?
Saya dari kelompok 5 izin bertanya, kenapa di aplikasi ini harus ada form login-nya? Bukannya itu akan mempersulit si konsumen untuk membeli barang tersebut? Makasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Mugid dari kelompok 6. Saya akan bertanya, pada fitur belanja online biasanya kan terdapat keranjang ya buat menyimpan karena belum sempat check out gitu. Nah, apakah di sini ada fitur untuk simpan keranjang, simpan barang gitu? Udah, sekian. Kan tadi ada yang bertanya di keranjang. Terus apakah di sana ada cara membelinya atau mencek outnya? Atau fitur untuk pembayaran? Kenalkan, nama saya Nirana Saiba dari kelompok 4. Izin bertanya, di bagian tadi bagian yang aplikasinya itu apakah ada fitur untuk kayak review pesanan gitu? Kan kalau misalkan kan ini aplikasinya buat belanja ya, kan kalau misalkan di e-commerce kayak Shopee gitu suka ada reviewnya gitu. Kalau di sini ada Fitur apa? review barangnya gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Yang ke-1 adalah pertanyaan mengapa harus ada form login di awal membuka prototipenya. Tadi katanya bakalan menyusahkan. Menurut saya sih enggak, soalnya di e-commerce zaman sekarang itu sudah menerapkan form login. Yang kedua, Izin menambahkan dulu. Soalnya kan ada apa ya? Jadi si pengguna teh mau beli gitu, membeli sepatu. Nah, kalau beli sepatu kan harus jelas siapa pembelinya, terus alamatnya di mana. Jadi login ini untuk memudahkan hal tersebut juga pas. Kenapa nggak pas udah tampilan awalnya kayak sepatu itu? Nah, nanti ketika mau beli kita ngisi kayak profil kita, kan di sana bisa ngisi alamat dan lain-lain. Jadi kita masuk dulu ke tampilan awalnya, kita bisa lihat-lihat dulu nih tanpa harus login dulu gitu. Nanti kalau misalkan kita ada yang cocok, baru kita bisa login. Kenapa nggak sih? Hanya saya yang tidak memikirkan konsep seperti itu. Saya gak kepikiran konsep seperti itu, jadi saya lihat dari referensi kayak toko-toko online gitu, ya kayak ini. terima kasih. Yang kedua, mengapa belum ada fitur belanja? Biasanya terdapat keranjang menyimpan karena belum sempat check out. Tadi kan saya sudah bilang kalau buat halaman page untuk keranjang itu belum sempat dibuat, tapi sudah ada semacam gambaran untuk menambah keranjang ini, dan juga ini. Tapi saya belum sempat bikin karena ya tadi makan waktu yang cukup lama. Karena kami juga baru belajar. Oke, yang ketiga, apakah ada fitur checkout? Nah, sama kayak yang tadi ada berkesinambungan. Tadinya tuh fitur checkout itu tadinya tuh mau dibikin di halaman yang keranjang ini. Jadi nanti kan ada produk apa aja yang ada di keranjang, nanti tinggal di checkout. Nah, balik lagi tadi kan saya bilang belum sempat, jadi ya udah belum bikin. Tapi udah ada niatan tadinya.
Yang keempat, di bagian yang aplikasi, apakah ada fitur review barang? Saya tuh tadi malam sempat bikin, cuma belum sempat dimasukin ke sini, jadi sudah bikin tapi ya belum masuk gitu. Jadi untuk gambaran untuk review cuma dari sini aja dulu bintang-bintang ini ratingnya. Sudah. Ada lagi yang mau nanya? Perkenalkan, nama saya Herdiansyah, mau bertanya mungkin menambahkan mungkin poin yang lebih pentingnya di toko teh pembayaran kan, fitur payment. Nah mungkin di situ belum didemokan atau nggak ada gitu. Terus sama yang tadi apa teh menyangka pertanyaan pertama yang tadi Mas itu yang menampilkan login di pertama, mungkin itu kayak kurang enak gitu ya untuk usarnya. Kayak misalkan kita nih ingin belanja kan, langkah baiknya untuk melihat-lihat dulu barang kan. Nggak mungkin misalkan kalau begitu udah malas misalkan udah lihat login gini mah mending nanti lagi gitu. Mending bagusnya mah kayak review lapangan gitu ke orang-orang, misalkan alangkah bagusnya atau login dulu atau enggak gitu. Mungkin itu aja sih. Sama belum sempat juga. Banyak soalnya. Tapi ya mungkin kami belum sempat bikin, tapi apa yang diomongin sama Erdi kayaknya itu saran ya. Makasih ya sarannya. Terima kasih Erdi. Sebelum penutupan, ini ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Daniel. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, implementasi sistem e-commerce di Bergantius dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penjualan sehingga dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan keterlibatan pelanggan dan mengoptimalkan proses bisnis. Yang kedua, integrasi media sosial, optimasi gambar produk dan desain yang ramah pengguna atau user friendly dapat meningkatkan daya tarik sistem e-commerce dan memperluas jangkauan promosi. Yang ketiga, keamanan data sangat penting dalam membangun kepercayaan pelanggan yang dapat meningkatkan efisiensi pembelian. Mungkin itu saja kesimpulan dari tema toko kami. Sekian dari